Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, apa hukumnya ketika kita melakukan terapi ruqyah di saat kita sedang berpuasa atau di bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini adalah termasuk saat yang sangat tepat untuk melakukan terapi ruqyah syariah. Mengapa demikian? Sebab di bulan Ramadan ini seseorang melakukan terapi ruqyah, baik itu di ruqyah ataupun lebih baiknya adalah melakukan ruqyah mandiri, dia memiliki dua keuntungan atau kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan waktu, dan yang kedua adalah kekuatan individual. Adapun kekuatan waktu, ya, karena di saat puasa ataupun di bulan Ramadan ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la turaddun da'watuhum mussaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlumi." Tiga orang yang doanya tidak tertolak, doanya mustajab berarti ya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi atau dizolimi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Yang kedua, diampuninya dosa. Di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan atau diampuninya dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, kekuatan waktu yang ketiga adalah saat setan dalam posisi lemah atau terbelenggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatinu." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi posisi setan sedang lemah atau terbelenggu. Maka saat kita melakukan terapi di bulan Ramadan ini atau saat kita berpuasa ini sangat tepat. Disebutkan oleh Abdul Abbas Al-Qurtubi, maksud setan diikat atau dibelenggu di sini adalah dari orang yang menjalankan puasa yang memperhatikan syarat dan adab berpuasa, yaitu menjalankan puasa dengan baik dan benar. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Seandainya pun kita katakan bahwa setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, adat kebiasaan dan gangguan dari setan manusia. Bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat adalah umumnya setan yang memiliki pasukan, sedangkan yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu. Intinya maksudnya adalah kejelekan itu berkurang di bulan Ramadan ya, saat kita berpuasa. Ini nyata terjadi dibandingkan dengan bulan lainnya di saat kita tidak berpuasa. Lihat kitab Al-Mufhim lima Ashkala min Takhlis, kitab Muslim juz 3 halaman 136. Dinukil dari Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab nomor 22.221.162. Kekuatan waktu yang keempat adalah jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah menyatakan,
Amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan yang dilakukan di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ya, lihat tafsir Asy-Syadi halaman 977. Adapun kekuatan individu, ya, yang tadi adalah kekuatan waktu. Ya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan terapi ruqyah di bulan Ramadan ini saat kita berpuasa, yaitu saat kita syahwat ya lebih tertahan, nafsu kita atau syahwat kita lebih tertahan atau terkendali. Sebab syahwat atau nafsu ini adalah titik kelemahan manusia yang biasa dimanfaatkan oleh setan. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masalah sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun." Wahai para pemuda, ya, menurut ulama Syafi'iyah adalah pemuda yang dimaksud di sini adalah pemuda yang sudah baligh, ya, namun belum melampaui umur 30 tahun. Lihat Syarah Sahih Muslim juz 9 halaman 154. Barang siapa yang memiliki ba'ah, maksud Imam Nawawi berkata makna ba'ah dalam hadis ini terdapat dua pendapat di antara para ulama. Namun intinya kembali pada satu makna, yaitu mampu berzina, ingin menikah, mampu berzina dan sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, karena belum memiliki finansial yang cukup, ya, maka berpuasalah. Karena puasa itu bagai obat pengengkang baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi puasa ini dapat mengengkang, mengendalikan nafsu atau syahwatnya. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa puasa dapat mengekang syahwat dan mengekang kejelekan mani sebagaimana orang yang sedang dikebiri. Syarah Sahih Muslim juz 9 halaman 155. Atau juga saat manusia lebih bisa menahan mata, mulut, telinga, tangan, pikiran, perasaan dan kakinya dari dosa atau kemaksiatan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisat siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyamu minal laghwi war rafasi. Fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltaqul inni shaimun inni shaimun." Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghu yang sia-sia dan rafas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ya, dan hadis ini dinyatakan sahih dalam Targhib wa Tarhib. Menurut Al-Afasi, ya, dalam Fathul Bari juz 3 halaman 346, laghu adalah perkataan sia-sia, semisalnya yang tidak berfaedah atau perbuatan yang sia-sia. Jadi orang yang berpuasa ini harus menghindari perkataan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan menurut Al-Azhari dalam Syarah Sahih Muslim juz 5 halaman 13, rafas adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, atau dapat pula bermakna kata-kata kotor. Ya, Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 151. Jabir bin Abdullah memberikan nasihat, seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram. Serta janganlah kamu menyakiti tetangga, bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dari hari tidak berpuasamu sama saja. Jadi intinya saat seorang berpuasa, dia bisa mengendalikan syahwat atau nafsunya, karena dia menjaga pandangannya, mulutnya, hatinya, perasaannya, amarahnya, tangannya, kakinya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan juga dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun kemaksiatan. Sehingga di saat manusia menjaga dirinya, mengendalikan nafsunya, syahwatnya, atau mentazkiyatun nufusnya dan menghindari dosa-dosa, maka syaitan ini tidak memiliki celah untuk lebih kuat untuk membelenggunya atau menguasai orang itu, sehingga
di saat puasa ini adalah saat yang tepat seseorang untuk melakukan terapi ruqyah syariah. Namun bagaimana ketika saat di ruqyah ataupun sedang ruqyah mandiri, orang yang melakukan ini muntah, dan apakah muntah ini membatalkan puasa? Ya. Dalam suatu hadis dijelaskan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqamu falyaqdi." Barang siapa yang muntah menguasainya, maksudnya muntah yang tidak disengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Jadi puasanya tidak batal dan dia tidak wajib untuk mengganti puasanya di waktu yang lain. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Namun ketika muntahnya disengaja, dia harus mengqada puasanya itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah serta Imam At-Tirmidzi. Jadi ketika muntahnya tidak disengaja, dan ketika seseorang diruqyah lalu muntah, dia kan tidak menginginkan muntah, dan itu dengan sendirinya saja, maka itu tidak membatalkan puasa, karena memang bukan disengaja, dan dia sendiri pasti tidak ingin muntah. Namun ketika disengaja, ya, agar muntah, ya, seperti misalkan memasukkan tangan ke mulutnya, maka ini puasanya menjadi batal, ataupun dia wajib untuk mengganti puasanya itu di waktu yang lain. Tetapi ketika seseorang muntahnya tidak sengaja, namun membuatnya lemah sehingga ia tidak mungkin melanjutkan puasanya, kalau dilanjutkan puasanya dapat membahayakan nyawanya, kesehatannya, maka dia pun boleh untuk berbuka, dan dia harus mengganti puasanya itu di waktu yang lain atau mengkodoknya. Maka sebaiknya ketika seseorang mau melakukan di ruqyah ataupun ruqyah mandiri, lakukanlah di waktu ba'da asar atau waktu yang mendekati waktu kita berbuka puasa, atau juga dilakukan di malam hari, ya, itu juga lebih aman. Kalau memang kita mengkhawatirkan puasa kita tidak kuat, maka caranya adalah lakukan di waktu sore ba'da asar, ya, ketika kita ataupun waktu untuk berbukanya itu dekat. Jadi setelah terapi ruqyah nanti tidak lama, ya, waktu buka pun datang. Wallahu ta'ala a'lam.